Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'da. Jemaah syukur rahmatullah. Mari kita lanjutkan belajar kita. Judul karena dimudah doanya mahram. Orang yang berperilaku kafir itu yaitu orang yang menikahi di antara kerabat itu yang diharamkan. Ada kerabat yang tidak diharamkan untuk dinikahi, yaitu anak bersaudara atau saudara sepupu yang saya bilang kemarin istilah di masyarakat khususnya Surabaya itu atau Jawa Timur. Di Jawa Timur bagian sini tidak pakai istilah. Jadi misanan itu anak bersaudara atau disingkatnya tunggal mbahnya masih sama. Jadi yang punya mbah sama itu bisa saling nikah menurut syariat bisa. Apalagi mingguan itu tunggal buyut. Jadi buyutnya masih jadi satu. Kemudian apa potensial yang melakukan pelanggaran sepertinya dulu si Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu dibunuh, digergaji atau memang sembunyi di pohon digergaji gara-gara sang penguasa mau nikahi saudara kandungnya, tapi dinasihati oleh Nabi Yahya kalau tidak boleh itu, tidak bisa. Jadi antara Herodes dan Veronica itu mau nikah gitu. Itu kalau zaman Nabi Adam masih boleh, tapi zamannya Nabi Yahya aja sudah tidak boleh itu. Jadi dibunuh. Ini memang mengapa saya ceritakan begitu itu karena potensial penguasa yang tidak pakai pedoman moralitas itu akhirnya semau gue gitu loh. Itu sejak dulu gitu ya kan. Ibrahim selalu para rasul itu kan selalu dalam kisahnya dalam Al-Quran itu selalu itu versus penguasa yang tidak on the right track gitu. Jadi kisahnya seperti ini. Termasuk masalah kawin-mawin ini juga orang perkara mengikuti yang di bawah perut itu akhirnya membunuh orang. Lagi masih ada ya. Jadi maaf yang asalnya dari Madura mungkin tidak dimaksudkan untuk suku ya. Jadi suku Madura dan suku sana daerahnya Pak Adi itu
meskipun sudah cerai, tapi itu kalau disenangi orang, yang nyenengi itu nanti di, dihabisin itu, Jadi enggak, itu dulu ya, dulu nggak tahu sekarang perkembangannya. Jadi si emosionalnya itu sangat tinggi sekali, meskipun secara hukum itu sudah putus perkawinan itu, tapi menurut emosinya belum putus. Siapapun yang mendekati akan saya habisi gitu. Jadi itu serba-serbi berkenaan dengan nafsu di bawah perut itu sampai begitu ya. Nah, yang enggak boleh itu dinikahi siapa, agama kita mengatur. Yang lalu saya sampaikan, Al-Quran itu ada yang ayatnya detail artinya terperinci artinya begitu dibaca, difahami, langsung diamalkan bisa. Itu antara lain ya larangan nikah ini juga, siapa-siapa itu disebutkan. Detail artinya biar tidak keliru, atau tafsili gitu ya istilahnya dalam hal itu. Tafsili itu rinci ya, rinci agar tidak keliru. Begitu juga ayat-ayat tentang wudu, tentang pembagian mawaris dan lain sebagainya, itu semuanya detail. Ada 3 kelompok ya. Kalau kita perhatikan di sini saya sudah kasih warna. Yang hitam ini adalah kelompok yang dilarang karena hubungan darah. Ya. Hurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan bagi kamu ibu-ibu kamu. Wa banatukum, dan anak-anak perempuan kamu. Ibu tentu perempuan juga kan gitu. Jadi ini kalau kita bagiankan gitu, jalurnya yang pertama yang dilarang adalah jalur ke atas. Ini ke atas ibumu. Kemudian jalur ke bawah wabanatukum, dan anak perempuan kamu. Kemudian jalur ke samping horizontal, wa akhwatukum, dan saudara-saudara perempuan kamu. Ijik saudara kandung, adike ngawini Mbak Yune, masih ngawini adike. Jadi itu enggak boleh, padahal bapak ibunya bodoh. Tunggal bapak, tunggal ibu. Ukhwah sakit ya. Jadi kalau saudara kandung ya. Wa akhwatukum, dan saudara-saudara perempuan kamu. Kemudian hubungan diagonal, ponaan ngawini bulie. Wa ammatukum. Kemarin kan baterainya habis sampai dengan ammatukum ini ya. Jadi kita, tapi Mbak Leni ya orang terus ammatukum dari sini dulu. Wa ammatukum, kan bibi dari arah bapak, ammah. Wa kholatukum, bibi dari arah ibu. Jadi paman itu kan ada dari bapak, dari ibu. Kalau di Indonesia ya semua paman gitu. Kalau di Arab itu amun itu adalah paman dari jalur bapak. Kalau dari jalur ibu namanya kholun. Kholun itu kalau laki-laki, amun itu kalau laki-laki. Kalau perempuannya ammatun. Atau kalau perempuannya kalau dari jalur ibu kholatun, bibi dari ibu.
Kholatukum. Atau bibik-bibik kamu dari jalur itu. Babanatul akh, dan anak saudara laki-laki. Ya. Anak perempuan dari saudara laki-laki. Jadi diagonal ke atas, diagonal ke bawah. Ya. Ponaan. Orang lain balik, orang ini ponaan. Wes, kowe tak apa ini dhewe ae kowe, kan? Jog cilik kan ya melok aku seruh cilikanmu. Ya, seruh cilikanmu itu kan bahaya itu ya. Terus habis itu gedemu ya wis tak rengkuh dhewe bae. Itu hawa nafsu itu ya. Jadi kita punya agama itu punya aturannya gitu loh. Jangan KTP-nya ikut Islam tapi aturannya tidak ikut Islam. Nanti takut dibilang teroris atau apa, ekstremis dan lain sebagainya. Memang kalau orang beragama itu ya harus fanatik dengan agamanya. Meskipun tidak harus menyalahkan orang lain gitu loh, yang agama lain, karena itu dilarang, kita dilarang. Yang menyalahkan itu karena memang kan tidak baca Al-Qur'annya gitu ya, tidak baca, dilarang. Karena nanti kalau kita ayatnya itu bisa la tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Janganlah engkau memaki orang yang menyembah selain Allah. Fayasubbullah bi ghairi ilmin. Jadi biduni ilmin atau bi ghairi ilmin. Jadi kalau engkau memaki orang yang menyembah selain sembahan Allah, maka mereka itu nanti akan memaki Allah tanpa ilmu. Nah gitu itu. Jadi itu la tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullahu adwan bi ghairi ilmin. Jadi maka Allah nanti kalau kamu melakukan itu, Allah akan dimaki-maki oleh mereka dengan semangat permusuhan, adwan bi ghairi ilmin, tanpa didukung dengan ilmu. Jadi itu mengapa Al-Quran dilarang itu dalam satu ayat itu dijelaskan secara tuntas, tas gitu. Ya, jadi itu ada yang ayat-ayat yang modelnya kayak gitu. Jadi nggak usah beristihad, nggak usah dicari apanya, itu sudah cukup. Nah itulah yang di kalangan ulama mengatakan bahwasanya pada nas yang sharih itu dilarang berijtihad. Jadi pada nas yang sharih itu nas yang sudah jelas maknanya, jelas maksudnya, jelas itu apa pelaksanaannya, kok masih orang berpendapat. Nah, berarti itu pendapatnya nanti akan melabrak wahyu ya, wahyu. Oke, jadi ini yang hitam ini adalah dari kelompok hubungan darah. Ibu yang dilarang ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari bapak, bibi dari ibu, terus ponakan dari saudara laki-laki, ponakan dari saudara perempuan, wabanatul ukht. Ponakan ya, anak dari saudara laki-laki, anak dari saudara perempuan. Ini meskipun satu ayat, terus di sini ganti wa ummahatukum allati arda'nakum. Ini adalah yang dilarang karena sesusuan. Karena sesusuan. Nanti tidak usah tanya lupa kalau gitu bapak sama anak tidak boleh nyusu pada susu yang sama gitu kan. Wa ummahatukum allati arda'nakum. Ya, agak berbelit ya, tapi itu nanti kalau diangan-angan itu iya gitu ya. Wa ummahatukum allati arda'nakum, dan ibu-ibu yang menyusui kamu sekalian, ibu susu. Maka dari itu
zaman dulu atau zaman sekarang juga ada ya. Jadi orang itu dulu punya anak tidak selalu disusui sendiri, karena disusukan pada orang lain, entah karena kesibukan, entah karena motif apa disusukan. Itu yang disusukan itu kadang-kadang dari keluarga yang berbeda-beda. Jadi ini diatur. Jadi ini begini. Jadi karena ada orang yang nyinyiri, yang disinyiri Al-Quran. Ini sekarang aja di Cina itu mau digabung, mau direvisi Al-Quran digabung dengan Konghucu. Al-Qurannya akan direvisi Cina itu kan karena kuasanya, dia merasa jadi polisi dunia setelah Amerika gitu. Jadi kemarin saya baca berita, Xi Jinping sudah punya mau untuk Islam sama Konghucu itu disatukan aja. Caranya menyatukan, kitab sucinya disatukan. Kalau sudah begitu juga, tidak apa-apa saudara tua itu kan gitu. Jadi kan, wa ummahatukum allati arda'nakum, sampai mana-mana ya. Jadi dan ibu-ibu yang menyusui kamu sekalian. Wa akhwatukum minar radha'ah, meskipun tidak menyusu sama akhwatukum minar radha'ah, sama-sama menyusu, itu namanya saudara sesusu, meskipun tidak ada hubungan saudara. Tapi sebenarnya susu itu sendiri kan sebenarnya untuk kemudian menjadi darah, nantinya kan jadi darah karena dinutrisi kemudian nanti menjadi darah dari anak manusia itu. Jadi ibu susu tidak boleh dikawini. Wong biyen tak susoni saiki yang dia melamar aku. Yo ojo to ya. Wa akhwatukum minar radha'ah. Wis ngene kowe biyen tak susoni iku ya tak susoni wis padha ayo padha berumah tangga, padha-padha susune saka aku. Lah itu justru tidak boleh gitu. Tidak boleh. Jadi agak terbatas, ini cuma dua, yaitu ibu dan saudara susu, saudara sesusu. Oke, kemudian yang hijau ini hubungan dengan semenda atau perkawinan karena periparan gitu. Wa ummahatu nisaikum, mara tuwa wedok gak boleh. Mantune seludak nomor tuane barang timbat, kan ya ndak genah to. Iki nek cara itu yang lalu kan ada laki-laki kawin dengan anaknya perempuan, tapi kemudian mainnya sama ibunya. Merana tuh anaknya, ibunya ya kurang ajar, ini mantunya ya kurang ajar. Jadi entah setan mana yang mau merasuk di situ itu, maka terjadi seperti itu terjadi. Artinya ayat ini real, aktual sampai tahun 2023 ini loh ada. Jadi padahal ini 14 abad silam ya, ketentuan ini. Ini kalau Xi Jinping akan digabung dengan Konghucu ya. Ini ya orang sing ngerem ya. Ini yang gue ngomong orang kuasa. Wa ummahatu nisaikum, dan maratuamu, ibu-ibu dari istri kamu. Ya. Agak berbelit gitu kan. Tapi kalau dirasanya oh iya, wa ummahatu nisaikum, dan ibu-ibu dari perempuan kamu artinya istrimu. Jadi anaknya sudah dikawini, terus ngawini ibu enggak boleh itu, enggak boleh. Apa karena ibu padahal ibu kan wis duwe bapake, suaminya. Mungkin suaminya sudah cerai atau putus perkawinan karena perceraian atau karena kematian. Karena putusnya itu ada dua saja ya, karena kematian atau baik kematian maupun perceraian sama gitu. Jadi
nanti kembali ke jahiliyah ini, kawin sama ibu. Wa ummatun nisaikum, dan dilarang mengawini ibu-ibu dari perempuan, dari istri-istri kamu. Wa rubaibukum allati fi hujurikum, dan apa yang engkau pengampuan, ya, hubungannya dengan pengampuan. Tapi pengampuan fi hujurikum, di dalam pengampuan kamu, min nisaikum, dari istri kamu. Ini namanya anak tiri, gawane bojo. Bojo sudah berumah tangga, cerai, kemudian punya anak, terus kawin dengan laki-laki lain, kemudian dia dikawini, anaknya dibawa, anaknya juga diurus oleh suami baru ini, bapak baru. Lah bapaknya ya juta leh turu, anaknya ya kena kipas angin buka atau gimana, terus wah selerane muncul, terus dilanjutkan di perkawinan gitu. Kalau enggak, kasus-kasus yang banyak yaitu melalui ancaman, karena ibunya jadi TKI, kemudian itu sebenarnya diurus, kemudian nah, itu banyak kasusnya, banyak itu. Kalau kasus itu banyak ya, tapi kejadiannya ini yang dilarang oleh Al-Quran ini terjadi di masyarakat sampai sekarang, meskipun di masyarakat yang mayoritas Islam ini itu jadi. Mengapa terjadi mayoritas Islam? Dan itu kalau dilihat KTP-nya ya Islam, siapa yang salah kan gitu kan? Kalau dianalisa itu kan ketemu semua itu nanti, gurunya sing salah, guru ngajine sing salah, atau wong tuane sing salah, bae sing salah, tanggane sing salah, dan lain sebagainya gitu. Jadi apa banyak. Jadi masalah sosial itu kan banyak sekali kalau mau menganalisis, kecuali ngambil putusan tanpa analisa itu ya alergi. Kalau melakukan analisa nanti tidak terhalang kemauannya. Barobaikumul lati fi hujurikum, dan anak tiri yang pernah kamu piara gitu, anak tiri gawane bojo yang kemudian dikawini, dilarang gitu, tidak boleh. Min nisaikum, dari istri-istri kamu, allati dakhaltum bihinna. Nah ini ada kayitnya, kayit itu dikayiti ya, dibatasi, ada pembatasnya. Anak tiri boleh dikawini oleh bapak tiri asal bapak tiri tadi belum campur, ya, suami istri, belum koitus, belum jima, nikah, ya entah apa, pokoknya sebulan belum pernah jima, malah jatuh hati sama anak tirinya. Nah, itu boleh, dibolehkan oleh Al-Quran. Mengapa? Karena jangan sampai darah ini campur itu. Sperma itu campur no ibune yo no, yang kene anaknya yo no, itu dilarang. Jadi itu yang apa? Memang agama Islam itu antara lain menjaga keselamatan agama, keselamatan akal, keselamatan keturunan, itu nasab, itu juga dijaga, itu yang dijaga itu. Jadi yang dijaga itu tidak hanya rumah saja dijaga oleh satpam, itu tidak. Jadi banyak aspek-aspeknya yang harus dijaga, termasuk kawin-mawin ini ya. Kawin dengan anak tiri oleh bapak tiri boleh selama mereka belum pernah hubungan suami istri dengan ibu tirinya. Lupa itu nanti poligami. Ya tidak, maksudnya itu ada yang poligami tapi dengan cara dia kawin lagi gitu, kemudian akhirnya terjadi sama dengan poligami. Itu ada banyak cara. Kalau tanda tangan persetujuan, bojone lagi turu, jempolnya dicap jempol,
golekne bantalan stempel jempolane ini terus dia Pak koyo ngalami wae itu Pak. Jadi bahwa pengadilan zaman ketika itu belum populer tanda tangan loh, jadi usap jempol sedikit jari. Jadi boleh ya, boleh sepanjang belum duhul. Nah, dalam kitab-kitab fikih itu qabla duhul, sebelum duhul. Duhul itu ya koitus itu ya jima itu. Wa illam takunu dakhaltum bina fala junaha alaikum. Apabila engkau belum duhul dengan mereka itu para istri sambung. Fala junaha alaikum. Maka tidak mengapa, tidak dosa bagi kamu. Boleh, itu artinya jatuhnya hukumnya jaiz. Bukan sunnah dan bukan wajib. Wa halailu abnaikum alladzi min aslabikum. Kemudian ini wa halailu abnaikum, dan juga apa yang dihalalkan pada anak-anak kamu laki-laki. Ya. Alladzi min aslabikum, yang itu adalah dari anak-anak kamu sendiri. Artinya dari sperma kamu gitu. Jadi itu lah jegluk nih Gusti Allah ini ben sing cilik niki kelingan gitu. Dan juga tidak boleh mengawini apa yang sudah dikawini oleh anak-anak kamu laki-laki kan. Nah, tentu ini bapak yang dilarang, ini grup bapak ini. Wa khalailu abnaikum, dan begitu juga istri-istri dari anak-anak kamu, yang anak-anak kamu itu adalah keturunan kamu sendiri. Itu tidak boleh dikawini. Mau mah karo nantune wedok. Ya, itu terus rasukan kan, terus wis kok ya ini hebat ya, terus jatuh gitu. Oh, gampang menceblok ya. Nah, wa anta jama'u bainal ukhtain, kawin sekaligus, kakak adik dikawin sekaligus. Itu kakak adik saudara kandung dikawini oleh laki-laki ini sekaligus. Jadi meskipun tidak dalam satu waktu, tahun ini ngawini Mbak Yune, Mbak Yune rapayu-payu wis ikulah wis mari ngono. Wis timbangane yang iki wis jelas apik ya amone. Wis adike pisan dikawinkan. Nanti kudu ganti tahun, ganti dina. Biyen apa Selasa Pon, lha iku aja Selasa Pon, Selasa Kliwon gitu ya. Lah malah Selasa Kliwon, Selasa Kliwon. Kliwon kan dadi kliwat gitu nanti kan. Jadi apa? Begitu juga ngawini anak mantu. Itu ndak boleh. Baik laki-laki maupun perempuan. Wa anta jama'u bainal ukhtain, ini apa, ngawini saudara kandung berdua. Illa maqad salah, kecuali masa lalu. Jadi memang masa lalu boleh saja gitu ya. Seperti yang saya katakan, ya lain kasusnya ya. Di apa, anak-anak Adam itu kan kawinnya dengan saudara kandung. Dengan saudara kandung. Nyari yang bukan saudara kandung kan belum ada ya kan? Innallaha kana ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha mengampuni dan maha kasih sayang. Jadi kasih sayang itu jangan ditebar kemana-mana. Meskipun Gusti Allah itu maha pengampun. Jadi ini wanti-wanti, sesungguhnya Allah itu zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ya, berbagi kasih. Tapi ada itu bulan Februari Valentine Day ya kan, 15 Februari atau berapa itu, berbagi kasih. Akhirnya semua laki-laki perempuan kumpul. Itu bukan ajaran dari kita, agama Islam. Itu diadopsi dari yang lain. Tapi karena itu adalah kaum milenial, itu adalah orang-orang yang dipandang berduit dan terus keyuyun melok-melok dan itu tidak percaya diri.
tidak percaya diri dengan ajaran agama yang diajarkan. Saya kira begitu, ini sudah terang sekali mataharinya. Mudah-mudahan mahram ini dilarang kalau diteropong begitu, ternyata ada karena hubungan darah, karena hubungan perkawinan, kemudian karena persesusuan, karena susuan. Ada tiga sebab itu. Sebab darah, sebab susu, dan sebab kawin. Oke, jadi jelas sekali bedanya dengan yang berkaki empat, ya semua boleh gitu ya. Kita tidak usah mengikuti mereka. Oke, mari kita tutup dengan kabar masih subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.